أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan usia, kesempatan melakukan ibadah dengan mudah, dan juga tentunya nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semua nikmat yang kita dapatkan itu adalah fadlan atau tafaddulan minallahi ta'ala, sebagai karunia pemberian dari Allah, bukan karena kita merasa berhak mendapatkan. Dan ini akan menjadi judul
dalam kitab Tauhid terkait masalah nikmat. Apakah nikmat yang kita dapatkan itu karena memang kita berhak mendapatkan, atau ini adalah pemberian dari Allah Azza wa Jal sebagai karaman, ya? Allah yang maha mulia, Allah yang maha pengasih, dan Allah yang maha pemurah, sehingga memberikan kita terkait nikmat yang kita sebutkan tadi. Kepada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana kebiasaan kita sebelum memulai pembahasan dalam kitab Tauhid ini, kita mulai dengan beberapa muqaddimah. Karena hari ini 29 Agustus atau 1 Safar 1400, kalau malam ini sudah masuk malam kedua, 2 Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 29 Agustus 2022, masih di bulan untuk kita di Indonesia, bulan Agustus, bulan di mana kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tentu yang kita harapkan dari kemerdekaan, sebagaimana yang pernah kami sebutkan, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita memiliki kebebasan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga kami tadi di Stiba Makassar menghadirkan seorang sejarawan, Dr. Tiar Bakhtiar, pakar sejarah, membahas tentang Piagam Jakarta. Ya, cukup mencerahkan, ya, sebagai gambaran saja bahwasanya kita ternyata umat Islam adalah memiliki wewenang menjalankan syariat, dan itu dijaga oleh konstitusi atau negara, dan seharusnya negara menjalankan hal itu. Dijelaskan dalam Piagam Jakarta, kemudian setelah dibawa ke rapat, lalu kemudian muncullah Pancasila. Semua makna silah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan kalau kata beliau, ya, asalnya Pancasila diambil dari seluruh ajaran syariat Islam, dan bahkan sebagian ulama kita saat membuat Piagam Jakarta itu mempertahankan kalimat syariat Islam atau syarikah Islam. Cuma karena di saat rapat itu ada juga sebagian dari orang non-Islam, maka kemudian diperhalus bahasanya, dan muncullah Pancasila, 5 silah yang kita ketahui. Maka semua Pancasila ini atau 5 silah yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang kita miliki tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini yang kita harapkan dari kemerdekaan itu adalah kita bisa lebih leluasa menjalankan syariat Allah Azza wa Jal sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita dan dipahami oleh para sahabat atau salaf, tanpa ada rasa khawatir dan tanpa ada rasa takut dikatakan sebagai radikal atau orang-orang yang anti toleran dan seterusnya. Saya tidak tahu kalau pekan lalu sudah disampaikan, karena pekan lalu kami tidak hadir, tapi di waktu 18 Agustus atau 19 Agustus, hari Jumat, itu kami di Stiba juga menghadirkan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta menghadirkan juga dari Densus 88, kemudian beberapa dari MUI juga, sedikitnya mendapatkan pencerahan bahwasanya Islam atau negara kita tidak pernah Islamfobia, tidak pernah benci dengan Islam. Sampai Pak Mahfud MD yang bilang tentang cadar dan cingkrang itu radikal atau pakaian gurun itu hanya Abu Janda dan semisalnya. Yang menarik dari situ adalah walaupun sedikit membuat kita khawatir karena ada pembahasan terkait beberapa ajaran-ajaran Islam dianggap sebagai ciri khas teroris. Ya, termasuk kitab ini yang kita pakai. Ya, pembahasan al-wala wal bara. Ya, ciri khas teroris
menurut Densus 88 adalah yang punya kajian Al-Wala wal Bara. Dan buku ini sebenarnya isinya Al-Wala wal Bara. Tapi insya Allah tidak seperti itu. Ya, apa yang disampaikan beliau tentu ada maksud dan ada paham yang perlu dipahami bersama, bahwasanya ciri-cirinya adalah seperti itu. Tapi tidak semua orang yang belajar itu adalah sama seperti yang disebutkan. Termasuk yang anti riba, anti musik, dan yang lainnya. Ini semua disebutkan. Ya, waktu disebutkan pemateri dari Densus 88, kami ya antara ketawa dan antara sedih. Antara sedih dan ketawa. Ya, sedih kenapa semua ajaran syariat Islam yang disebutkan itu dijadikan sebagai ciri khas teroris. Ya, itu sedih. Ketawa karena hampir semua yang disebutkan itu rata-rata kaum muslimin lakukan. Jadi boleh dikata semua kaum muslimin ini anti teror, semua bisa masuk dalam ciri orang-orang yang teror. Yang kita inginkan dengan adanya kemerdekaan dan adanya keterbukaan dan seterusnya, kita bisa lebih paham bahwasanya kemerdekaan yang hakiki ketika kita menjalankan syariat Islam ini dengan benar tanpa ada rasa khawatir, dapat lagi dalam undang-undang negara kita juga membela atau menjaga hal tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita juga pahami dari kemerdekaan adalah bagaimana kita merdeka dari neraka Allah Azza wa Jalla, atau bebas dari neraka Allah dan bebas dari sifat kemunafikan. Karena neraka jelas bagi orang kafir, tapi orang munafik ternyata juga sama. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak membedakan antara munafik dengan kafir tentang tempat kembalinya. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di surga bersamaan, di neraka bersamaan. Tempat orang munafik dan orang kafir itu tempatnya di neraka. Di ayat selanjutnya atau beberapa ayat selanjutnya di halaman yang sama, di juz 5 lembaran terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi tempat orang-orang munafik itu ternyata di paling dasar dari api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di tempat paling bawah di api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kita juga minta kepada Allah dan berharap kita bebas dan merdeka dari belenggu neraka ini. Adapun sifat-sifat orang munafik, saya kira kita semua sudah tahu dan semua kita sudah paham. Kita hanya berharap kita tidak memiliki sifat-sifat itu sehingga kita betul-betul bebas dari kemunafikan. Tapi ini mukaddimah kita pada malam hari ini. Kita masuk pada pembahasan yang baru, insyaallah, tentang babu qaulullahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin syadid. Surah ini atau ayat yang kita bacakan ada dalam surah Fussilat ayat 50, dan ayat ini dijadikan oleh Syekh sebagai judul. Ayat yang kita bacakan tadi adalah judul dari bab ini, dan ini kebiasaan Syekh kita sebagaimana yang telah lalu-lalu. Terkadang judul bab itu diambil dari ayat atau diambil dari hadis atau dari kesimpulan dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terjemahkan dulu ayatnya, lalu kemudian membahas apa hubungannya ayat ini, bab ini dengan pembahasan tauhid. Ayat ini berbunyi, artinya wala in adzaqnahu rahmatan, apabila kami memberikan rahmat kepada seseorang setelah merasakan yang namanya kesulitan atau merasakan yang namanya hempitan dan kesusahan, maka mereka mengatakan la yaqulanna hadzali, nikmat yang saya dapatkan ini memang berhak untuk saya dapatkan. Nah, ini yang kita sebutkan di muqaddimah tadi. Apakah pernyataan kalau kita dapat nikmat, kita mengatakan ini memang sudah hak saya. Saya memang berhak mendapatkan ini. Ketika dia terpilih jadi caleg misalnya, dengan bangga dia mengatakan ini memang sudah saya berhak menjadi caleg. Ya, atau berhak menjadi anggota legislatif. Apakah memang seperti itu? Wala in adzaqnahu rahmatan, apabila kami memberikan kepadanya karunia, rahmat, tambahan rezeki dan yang lainnya, setelah sebelumnya merasakan kesempitan, kesusahan, mereka mengatakan hadali, ini memang untuk saya, pantas untuk saya.
Lalu kemudian mereka mengatakan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Ya, saya tidak yakin kalau ada namanya hari kiamat. Karena merasa dirinya sudah mendapatkan nikmat, maka mereka lupa tentang hari kiamat. Dan kalau dikatakan kiamat itu pasti dan banyak dalil-dalil, maka mereka mengatakan kalaupun kiamat itu terjadi, wala irruji'tu ila rabbi, kalaupun kiamat terjadi dan saya kembali kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan saya yang lebih baik lagi. Terlalu pede kalau bahasa kita. Ya, terlalu pede. Tentu kita berharap seperti itu, tapi jangan terlalu pede juga. Ya, kita berharap dan berdoa agar nikmat yang Allah berikan ini adalah untuk sebuah rahmat atau sebuah pemberian karunia dari Allah, dan semoga di akhirat jauh lebih baik. Itu harapan. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan, ya ini nikmat yang saya dapatkan memang hak saya. Atas dasar saya dapatkan ini karena kemampuan saya mengelola keuangan, ilmu saya dalam ilmu trainer misalnya, dan yang lainnya ilmu desain, maka saya berhak dan pantas mendapatkan kekayaan ini. Lalu kemudian lupa dengan akhirat. Diingatkan, dia bilang, ya nanti di akhirat juga saya akan mendapatkan lebih bagus dari ini. Ya, terlalu pede. Nah, ini judul dari ayat atau judul bab yang diambil dari ayat ini. Apa hubungan ayat ini dengan pembahasan tauhid yang selalu kita sebutkan sebagai keyakinan hati akan semua sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kita harus berharap hanya kepada Allah dan semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berusaha menggabungkan atau menghubungkan antara ayat ini dengan pembahasan kitab tauhid. Beliau mengatakan, kenapa hal ini disebutkan? Annal insana idza adhafa an-ni'mata ila 'amalihi wa kasabihi fa fihi naw'un min al-isyraki bir-rububiyyah. Seseorang apabila menyandarkan nikmat yang dia dapatkan itu kepada usahanya, kepada amal yang dia lakukan, cara dia bekerja dan seterusnya, ini di dalamnya seolah-olah ada menyaingi Allah dalam masalah rububiyah, menyaingi Allah dalam masalah pemberian rezeki. Nah, inilah sering kita sebutkan, jangan sampai pernah kita i'timad, bersandar secara utuh kepada gaji. Ya. Semuanya pokoknya aman, gaji saya tiap bulan sekian. Jangan bersandar kepada itu secara total. Tapi secara hitungan manusia, ya boleh-boleh saja kita mengatakan, ya saya alhamdulillah ada penghasilan seperti ini, bisalah saya melakukan ini dan seterusnya, menabung untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dan seterusnya, karena ada ini. Tapi jangan bersandar kepada itu secara utuh. Artinya kapan tidak ada gaji dari situ, kapan di PHK, langsung sudah mengatakan sudah tidak ada lagi ya kehidupan saya dan seterusnya. Ini berarti dia ada penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam hal ini, menjadikan pekerjaan kita sebagai meyakini bahwasanya inilah sumber rezeki dan inilah hal yang memang dengannya saya mendapatkan rezeki, saya mendapatkan ini semua karena ilmu saya. Ya, seperti itu kira-kira bahasanya, sebagaimana pernyataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang saya dapatkan ini karena kemampuan saya, keilmuan saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia bersama dengan hartanya. Ini ada semacam kesyirikan di dalamnya dalam masalah rububiyah. Di antara makna rububiyah, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah perkara perbuatan. Di antaranya adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kita harus meyakini bahwasanya tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Adapun yang lainnya itu hanyalah perantara. Perantara dari pembawa rezeki kepada kita. Wa idza adhafaha ila Allah. Ini yang pertama tadi jelas. Kalau dia menyandarkan rezeki yang dia dapatkan itu dari usahanya, menyandarkan kepada usaha dan ilmunya, maka ini ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ya, walaupun syirik kecil. Yang kedua, seandainya dia menyandarkan ini kepada Allah. Ini saya dapatkan ini karena dari Allah. Tidak ada penyandaran kepada usahanya. Dia mengatakan ini dari Allah. Tetapi ada perasaan mengatakan memang karena saya berhak mendapatkan. Seperti kita sebutkan. Betul ini nikmat dari Allah. Dia yakin ini nikmat dari Allah, bukan dari yang lain.
Ya, tetapi dia merasa saya berhak mendapatkan ini memang. Ya karena saya sudah beramal. Maka kata Syekh, ini juga ada unsur sombong. Ya, sombong di dalamnya. Wa anna ma'atahu laisa mahdun tafadul. Apalagi kalau dia merasa pemberian ini adalah semata karena memang saya berhak dan bukan ini adalah pemberian gratis atau apa istilahnya itu? Pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala, tafaddulan sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada kita. Nah, ini sehingga kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ayat ini dalam kitab tauhid. Ya, kalau dilihat dari baca sekilas sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tauhid. Ya, apa hubungan tauhid? Orang kalau mendapatkan rahmat atau nikmat dari Allah setelah mendapatkan kesusahan, dia mengatakan ini memang untuk saya. Nah, inilah sebabnya. Kalau dia menyandarkan kepada usahanya, ada bentuk kesyirikan. Kalau dia menyandarkan kepada Allah tetapi merasa memang berhak, nah ini berarti ada rasa tarafuh atau sombong di dalam pemberian ini. Dan dalam bab ini, Syekh menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama yang kita sudah bacakan. Dan ini yang kita akan kaji sedikit demi sedikit. Tadi sudah kita terjemahkan. Yang pertama, wala in adzaqnahu rahmatan minna. Segala rahmat, segala karunia, segala pemberian itu pertama minna dari Allah Subhanahu wa taala. Kata minna pun di sini ini sebagai ta'zim dalam bahasa Arab, dan ini juga menjawab pertanyaan sebagian orang, kenapa di dalam Al-Qur'an itu terkadang itu adalah perbuatan Allah semata, tapi menggunakan dhamir nahnu. Kata ganti, apa itu kalau bahasa Indonesia nahnu? Kata ganti banyak, ya kami. Padahal yang melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin juga waktu di materi MTK, Majelis Talaqi Kitab, Nazzalna Dzikr, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Sebenarnya menurunkan itu berapa? 1 atau 2 atau 3 orang. Karena dia pahami dan kita pahami, kalau 1 orang itu adalah ana, 2 orang lebih itu nahnu. Lalu kemudian Al-Quran kebanyakan mengatakan nahnu. Sama juga di sini, nahnu. Apakah memang lebih dari 1 Tuhan? Dan ini tuduhan sebagian orang Yahudi atau orang Nasrani yang mengatakan di dalam Islam sendiri juga sebenarnya mengimani yang namanya Trinitas. Ya, 3 in 1. Ya, memahami itu. Kenapa? Buktinya dalam beberapa ayat menggunakan kalimat dhamir nahnu, atau kata ganti kami, ya bukan saya, yang menunjukkan bahwasanya lebih dari 1. Maka perlu dipahami, ini Al-Quran berbahasa Arab. Maka pahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan gaya Arab. Di dalam bahasa Arab, ketika 1 orang lalu mengatakan nahnu, maka maksudnya adalah litta'zim. Dan itu dia dipahami, dan tidak ada orang Arab dahulu mempermasalahkan ini ayat terkait masalah itu. Karena mereka paham. Maka ketika raja, sampai sekarang, raja-raja kalau memutuskan sebuah perkara, dia akan mengatakan, nahnu nuqarriru, gini-gini, kami menetapkan. Padahal menetapkan cuma dia, raja sendiri. Tapi dia menggunakan kata nahnu. Karena kalimat untuk 1 orang, tapi menggunakan kata nahnu, itu adalah litta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Dan mengatakan kami menyebut ini dengan penuh kekuasaan, ya, dan kekuatan. Makanya beberapa masyayikh itu mengkritisi Ibnu Qudamah dalam kitab Rawdatun Nadhir, kitab usul fikih yang diajarkan di kampus Tiba 4 semester. Itu dalam kitab ini Ibnu Qudamah ketika melawan dan membantah beberapa masalah-masalah yang tidak sepaham dengan beliau biasa mengatakan qulna, kami mengatakan ini dan ini. Siapa yang kami yang dimaksud di sini? Pada sendiri Ibnu Qudamah. Tapi untuk menceritakan dan memberikan kepada pembaca bahwasanya pernyataan saya ini, walaupun sendiri saya mengucapkan, tapi ini seolah-olah mewakili ribuan orang. Ya, karena kami kuat dalam masalah ini. Nah, ini dalam bahasa Arab. Dan itu bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Maka kata, inna nahnu nazzalna dzikr, wala in adzaqnahu rahmatan minna, ini sebagai penguatan dan pengagungan. Bahwasanya semua nikmat itu dari Allah. Bukan dari kami, itu banyak dari malaikat dan yang tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmatan di sini mudhaf, rahmatan di sini nakirah. Kalau nakirah berarti dia umum. Ya, kaidah dalam bahasa Arab segala ya nakirah kalau tidak di ini maka dia bermakna umum. Maka segala nikmat, nikmat apapun itu.
termasuk nikmat anak, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat istri, dapat lagi istri yang baru, nikmat lagi dapat ini, maka itu adalah nikmat umum semuanya. Ya, mim ba'di dharra'ah. Kemudian nikmat ini ternyata lebih nikmat lagi kalau kita rasakan setelah sebelumnya merasakan kebalikannya. Ya, setelah kita merasakan kesempitan, air yang dingin itu akan terasa nikmat kalau sebelumnya kita kehausan. Ya, walaupun secara umum kan air dingin atau air yang biasa itu nikmat sekali untuk dinikmati, dirasakan, tetapi dia akan lebih terasa nikmatnya kalau memang betul-betul dalam keadaan haus. Ya, sama juga kalau makanan-makanan yang lezat itu asalnya sudah lezat, tapi dia akan semakin lezat kalau kita betul-betul lapar. Tapi kalau sudah kenyang, ya sudah kenyang sekali, biar dikasih kambing di situ, kasih apa semua, tidak mau dimakan. Kenapa? Sudah kenyang. Maka di sini disebutkan mimba di dharra'a masatu. Ini menggambarkan betapa nikmatnya sebuah nikmat ketika dirasakan setelah sebelumnya merasakan kebalikannya. Nikmat kesehatan itu nanti akan terasa betul ini nikmat kalau sebelumnya kita pernah kehilangan. Ya. Orang yang misalnya sudah lama menikah, lalu kemudian telah hamil istrinya, setelah sekian tahun menunggu hamil istrinya, tapi kemudian meninggal anaknya. Ya. Ini kan sedih. Lalu di tahun kemudian, setahun atau 2 tahun kemudian hamil lagi istrinya dan lahir anaknya sehat, istrinya juga, minyak juga sehat. Ini kenikmatan yang lebih luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kehilangan anak sebelumnya. Bukan berarti kita mau coba-coba kehilangan nikmat dulu, tidak. Tapi perasaan nikmat itu akan lebih terasa kalau sebelumnya sudah pernah merasakan kebalikannya. Ya. Rasa jalan dengan normal itu akan lebih terasa kalau ini betul-betul nikmat kalau sudah pernah jatuh dan keseleo. Ya, apalagi 2 hari yang lalu saya kecelakaan. Ya. Terasa nikmatnya jalan yang baik itu, ya nanti setelah keseleo, ya memarkaki papa seterusnya, lalu mengatakan oh ternyata memang kemarin-kemarin itu nikmat yang jarang disyukuri mungkin. Jadi mau dites-tes lagi dengan sakit supaya pandai-pandai bersyukur. Ya. Kemudian dan sekira dikiaskan ya ke semua nikmat yang lainnya yang akan kita rasakan lebih nikmat kalau sudah pernah merasakan kehilangan. Ya sama dengan nikmat sehat. Kita ini kalau dalam keadaan sehat mungkin tidak terlalu begitu-begitu aman. Tapi coba kita sakit, baru itu terasa, oh ternyata nikmat. Ya, sehat itu sangat mahal. Sakit gigi, ya kalau kita sakit gigi, ya setelah itu baru kita merasakan nikmatnya itu tidak sakit gigi. Ya, bahkan orang yang sakit gigi terkadang apapun di depannya, bahkan suara anak-anak yang selama ini dirindukan, berisik sedikit saja, ya membangkitkan emosi. Ya, maka disebutkan as-sihhatu tajun fawqa ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marta. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat, tapi tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang sakit. Ya. Kesehatan adalah mahkota yang sangat indah yang ada di atas kepala-kepala orang-orang yang sehat. Tapi sayangnya mahkota itu tidak ada yang bisa lihat kecuali yang sedang sakit. Ya, ini makanya kalau sudah sehat setelah sakit, terasa sekali ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Nah, ada sebagian orang ketika mendapatkan nikmat ini setelah sebelumnya merasakan kesusahan, ya misalnya merasakan kehempitan rezeki dan seterusnya, lalu tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ya durian runtuh, ya dan misalnya dapat BLT walaupun cuma sekali setahun, ya tapi minimal gembiranya bukan main, ya sampai rela antri berjam-jam walaupun cuma dapat sekian, karena dia merasakan kehempitan rezeki. Coba bayangkan kalau seandainya pertalite ini naik 10.000, ya, kita akan sedih dan seterusnya. Tapi bulan depan turun lagi jadi 5.000. Tapi cari tanah gitu. Itu betapa senangnya itu kita. Ya, betapa senangnya itu karena sudah pernah merasakan bagaimana sulitnya ya beli bensin atau beli pertalite yang cukup mahal ya. Apalagi sekarang lagi lagi susah atau lagi langka. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di jalan di sana. Katanya mau demo besar-besaran hari ini. Kemudian ayat yang kedua, atau sebelum masuk ayat yang kedua, kita sebutkan dulu beberapa penafsiran para ulama kita. Qala Mujahid, Mujahid menafsirkan kata hadzali, la yaqulanna hadzali,
Qala Mujahid, hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Kata Mujahid, dia mengatakan kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah setelah adanya kesempitan tadi, dia mengatakan ini nikmat, ini rahmat saya raih karena usahaku. Jadi dia menyandarkan kepada usahanya. Wa ana mahququn bihi, dan saya memang berhak mendapatkan rahmat ini atau nikmat ini. Ini yang dicela. Karena ayat ini dalam bentuk celaan. Ayat ini sirahnya atau pembahasannya adalah mencelah orang yang mengatakan nikmat ini saya dapatkan atas usaha saya. Tidak mengembalikan bahwasannya ini adalah karunia pemberian dari Allah. Nah, qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Ibnu Abbas mengartikan bahwasanya maksudnya la yaqulanna hadza li, maksudnya adalah ini nikmat dari saya, artinya dari usaha saya. Ya, mirip dengan yang sebelumnya. Wa qawluhu innama utituhu ala ilmin indi, sama dengan pernyataan Qarun yang ketika ditanya dan bahkan dinasihati la tafrah, jangan terlalu gembira dengan harta yang banyak yang kau dapatkan. Dia mengatakan buat apa? Ini kan semua saya dapatkan ala ilmin indi. Saya mendapatkan semua ini karena memang keilmuan saya. Saya pandai mengatur keuangan, saya pandai mengatur ini sampai saya bisa mendapatkan semua ini. Dan ini banyak kita dapatkan. Ya, ketika kita bertemu dengan notaris yang lumayan besar, para pengacara-pengacara, apalagi yang dari SMA 1. Tahu kenapa SMA 1? Semua pengacara 1, pengacara kedua, kemudian ini seterusnya, Pak Ferdi Sambo itu, ya satu geng semua itu dari SMA 1 Makassar. Ada dari alumni sini. Itu makanya ada yang mengatakan kasusnya Ferdi Sambo ini kasus Makassar, ya kasus SMA 1 Makassar. Ya, tapi mudah-mudahan tidak mencoreng nama itulah. Tapi kebetulan saja ya semua yang ada di terlibat atau pembela-pembelanya ini satu geng semua, ya alumni dari sekolah itu, dan baru-baru kalau nggak salah mengadakan reuni di Bali. Ya. Setelah itu ketangkap semua lagi satu-satu, ya ada terbongkar semua urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan menyingkap rahasia balik itu semua, termasuk kasus KM50 ya, siapa sebenarnya pelakunya dan bagaimana kronologisnya. Kita tunggu saja. Kemudian qala Qatadah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Selanjutnya ini ternyata adalah pembahasan ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama tadi dalam surah Fussilat ayat 50, pembahasan ayat yang kedua adalah surah Al-Qasas ayat 78 tentang kisah Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini ayat yang kedua yang dibahas dalam bab ini. Bahwasanya ilmu atau harta yang saya dapatkan disebabkan karena keilmuan saya. Qatadah menafsirkan ayat ini ala ilmin minni biwujuhil makasib. Saya mendapatkan semua harta ini karena keilmuan saya terkait bagaimana melihat peluang bisnis, peluang meraih keuntungan. Oh, di sini ada kan setiap orang itu masing-masing melihat kemana arahnya. Jadi ada yang hanya melihat sampah karena di pikirannya adalah bisnis, dia terfikirkan bagaimana tempat ini bisa menjadi bisnis. Ya, termasuk ke cerita dari Ustadz Ikhwan kemarin ketika kami kumpul-kumpul. Di Turki itu ada sebuah daerah, saya lupa namanya, yang sebelumnya itu adalah daerah yang paling kotor. Ya, sampah di mana-mana, sungainya penuh dengan sampah. Lalu kemudian ada orang yang punya ilmu dan punya pengalaman dalam mengelola ini. Lalu kemudian tempat itu sekarang menjadi tempat wisata karena sudah sangat bersih. Dan saya kira banyak yang seperti itu. Ada yang setiap melihat, ya misalnya kita kalau melihat orang gondrong, ya itu orang akan bermacam-macam. Kalau tukang cukur akan mengatakan, wah ini kesempatan ini, ya bisa cukur dia dengan baik. Penjual sampo akan mengatakan, wah ini bagus ini, ya skor. Jadi satu yang dilihat, tapi karena beda-beda penglihatan orang dan beda-beda penilaiannya, maka ekspresinya juga berbeda. Ya. Yang tukang cukur mengatakan, oh bagus ini, kasih panjang saja rambutnya supaya nanti saya yang cukur. Penjual sampo bilang bagus juga. Dan seterusnya. Sama juga dengan tukang gali kubur.
Ya, tukang gali kubur itu dengan kita biasa bertentangan. Kalau kita dengan sama-sama sholat dengan tukang gali kubur, lalu kita berdoa sama-sama, ya sama-sama, ya Allah mudahkanlah rezeki kami. Ya, kita berdoa agar Allah mudahkan rezeki kami. Tukang gali kubur juga berdoa, ya Allah mudahkan rezeki kami. Bagaimana cara mudahnya rezekinya orang tukang gali kubur adalah supaya kita ini meninggal dunia. Ya, supaya karena dia tidak mungkin gali kubur kalau tidak ada yang meninggal. Jadi saling mendoakan. Ya. Begitulah kira-kira. Nah, kata Qatadah, Qarun ini sombong karena menganggap dirinya bisa mendapatkan banyak harta itu karena keilmuannya dalam melihat peluang, ya, peluang bisnis, tanpa melihat mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi kalau punya uang 900 miliar, ya, dihasilkan dari perjudian. Nah, itu kan harta yang tidak berkah. Wa qala akharun, sebagian ahli tafsir mengartikan ala ilmin minallah anni lahu ahlu. Nah, ini kelihatannya bagus tapi ada masalah. Yaitu sebagian mengatakan pernyataan dari Qarun ini bahwasanya saya mendapatkan harta ini dari ilmu saya, maksudnya adalah ala ilmin minallah. Ini ilmu memang betul dari Allah. Tetapi Allah memberi saya karena memang saya lebih pantas untuk itu. Nah, ini terlalu sombong. Ya, merasa dirinya tarafu, terlalu tinggi. Ya, bahwasanya dia betul dia menyandarkan ilmu ini kepada Allah, ini pemberian dari Allah, tapi ada unsur kesombongan, yaitu mengatakan karena memang saya pantas untuk itu. Ya. Sebenarnya dalam hal ini kalau dia selalu menyatakan hal itu, apalagi di depan umum dia mengatakan saya mendapatkan semua ini karena saya sebagai seorang doktor, saya sebagai seorang LC, saya sudah pernah belajar ini dan seterusnya. Semua saya dapatkan ini karena belajar dari situ. Dan lupa bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya terhindar dari seperti ini? Pertama, makanya dalam syukur itu kan selalu ada 3. Apapun yang kita dapatkan, kita harus bersyukur dengan 3 cara. Yang pertama, meyakini betul bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Bukan hanya semata karena usaha kita, tapi ini adalah nikmat dari Allah yang Allah titipkan kepada kita, yang juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, manfaatkan, atau yang kedua adalah sebutkan nikmat ini. Kalau tadi keyakinan, ya. Yang kedua adalah sebutkan nikmat ini adalah dari Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat ini pada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengucapkannya dengan puji syukur kepada Allah, lalu kemudian memanfaatkan nikmat ini hanya kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya waktu jatuh dari motor 2 hari yang lalu, motor itu baru setahun lebih, ya, bulan 5 saya beli. Jadi saya langsung tulis status, ya kita bangun bersama, jatuh bersama, dan luka bersama, ya, sama-sama luka. Artinya saya bersyukur kalau kendaraan itu boleh dikata 90% perjalanannya hanya kampus dan masjid. Kampus, masjid. Hanya sedikit, bahkan ke pasar pun jarang saya pakai. Dan ini kita perlu bersyukur kalau punya kendaraan yang kita pakai hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bernilai ibadah di sisi Allah dan bentuk kesyukuran kita kepada Allah memanfaatkan nikmat itu hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah motor itu antum tidak dapati di diskotik dan apalagi masuk di tempat-tempat yang diharamkan. Mudah-mudahan. Baik, hadza makna qaul Mujahid utituhu ala syaraf. Mujahid juga mengartikan bahwasanya maksudnya adalah mendapatkan ilmu karena kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, merasa mulia di sisi Allah lalu dia merasa ini pantas. Baik, masih panjang sebenarnya, masih ada beberapa hadis. Tadi 2 ayat sudah kita sebutkan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita ambil hadis-hadis terkait dengan hal ini, termasuk kisah 3 orang yang diuji dengan penyakit atau dengan musibah lalu kemudian mendapatkan nikmat dari Allah dan lupa diri. Bagaimana kisah mereka? Nantikan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar
hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar